Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat UT dimanapun kita berada, bertemu lagi dengan saya Miss Rosidanti, Prodi Agribisnis bidang minat komunikasi pertanian dengan NIM 048738919. Hari ini kami akan mengambil salah satu praktek dari mata kuliah budidaya tanaman pangan, yaitu teknik penanaman padi. Langsung saja hari ini kami bertemu dengan salah seorang petani kita dari Desa Angkel, yaitu yang sedang berada di lokasi persawahan, yaitu dengan ibu apa namanya? Ibu Haina. Alhamdulillah bertemu dengan salah satu petani kita, Ibu Haina. Mungkin Ibu kenalan dulu kita, Ibu ya. Saya ini saya seorang mahasiswa dari Universitas Terbuka. Kami ingin melaksanakan praktek di dalam lokasi persawahan Ibu. Kemudian kami sebelum melaksanakan praktek, kami akan mencoba sebentar mewawancarai Ibu budidaya tanaman pangan yang di lokasi, langsung di lokasi Ibu. Bu, di lokasi kita ini ada berapa luasan ini? Untuk luasan areal kita ini ada berapa luasan? Ada 10 hektar nih? Ada ya? 10 hektar. Kemudian untuk lokasi Ibu sendiri ada berapa luasan dia itu? Satu rantai? Ya, 2 rantai. 2 rantai ya? Berarti yang di depan kita ini, Bu? Ya. Alhamdulillah. Berarti punya Ibu itu ada 2 rantai. Kemudian jenis yang ditanami jenis apa kira-kira yang digunakan? Ini bibit unggul. Bibit unggul. Bantuan. Itu bantuan Dari pertanian, dinas pertanian. Berarti ini bibitnya menggunakan unggul ya? Ya, Bantuan dari dinas pertanian. Varietasnya apa? Ciherang. Ciherang ya? Di usia berapa dipindahkan ini, Bu? Usia 12 hari sampai 16 hari. Setelah semai. Semai. Setelah semai, berarti sudah bisa dipindahkan ke lokasi. Kemudian untuk benih yang Ibu gunakan ini menggunakan label atau benih yang siap dipanen dari hasil panen atau hasil tanam dari belakang. Menggunakan yang pakai label, bukan dari yang dari belakang. Berarti Ibu menggunakan varietas unggul yang pakai label. Benih berlabel itu kalau boleh kami tahu itu benihnya label apa, Bu? Biru. Kemudian berarti untuk sekali tanam ya, Bu, karena berlabel biru itu untuk sekali tanam ya. Terus kemudian untuk mendapatkan benih itu apakah Ibu beli dari kios-kios terdekat di daerah Ibu atau dari mana Ibu dapatkan? Ya, ini dari dinas pertanian. Dari dinas pertanian. Karena yang ada dari dinas pertanian, kalau di kios mana ada. Tapi didapatkan dari dinas pertanian itu berupa bantuan. Kemudian kan sebelum kita pindahkan ke lokasi tanaman, itu kan kita lihat di sini itu ada pengolahan. Jadi untuk pengolahannya ini kan terlebih dahulu dilakukan pengolahan. Ya. Ada berapa kali pengolahannya, Bu? 2 kali pengolahan. Ada 2 kali. Ya. Berarti tahap 1 dan tahap 2. Kemudian untuk di persemaian benih, Ibu kan tentunya sebelum melakukan persemaian itu kan di dalam benih itu sendiri kan ada perlakuannya tersendiri.
ada perlakuannya tersendiri sebelum kita melakukan persemaian di lokasi. Kira-kira di lokasi ibu ini untuk benih yang sudah mau dipindahkan ini seperti yang ibu cabut ini ada tidak untuk penerapan perlakuan benih ada enggak Bu? Ya. Ada enggak kira-kira penerapan untuk perlakuan benih itu Bu? Nah, secara fisik nggak ada. Cuman setelah benih dikeluarkan dari tempatnya kemasan, lalu kita cuci sampai nggak ada lagi yang mengapung, baru kita rendam lalu ditiriskan di antara 1 malam atau 2 malam. Berarti direndam itu berapa malam? 1 sampai 2 juga Bu ya? Iya. Berarti setelah itu baru ibu tiriskan Ya. 1 sampai 2 malam juga. Ya. Jadi tadi setelah ditiriskan selama 1 sampai 2 jam, kemudian kan dia apakah kecambahnya sudah mulai nampak? Ya. Setelah sudah mulai nampak itu, apakah langsung ibu tabur atau bagaimana? Ya, kalau udah mulai berkecambah baru ditabur. Ditabur ke tempat persemaian yang sudah disiapkan ya. Kemudian medianya apa yang digunakan Bu? Apa pakai goni atau bagaimana? Untuk media tadi mentiriskan. Ya, pakai goni. Pakai goni. Goni seperti ini ya Bu ya. Kemudian di dalam lokasi persemaian apa memang sudah disiapkan bedengan-bedengan seperti yang di depan ibu ini atau bagaimana? Sudah disiapkan. Berarti disiapkan dulu baru kita semai. Oh, berarti disiapkan dulu baru kita lakukan persemaian atau penaburan ya. Dan di persemaian itu apakah ada media lain yang ditabur Bu? Enggak ada. Enggak ada. Kemudian kan setelah nanti disemai bibitnya ini, kira-kira di lokasi ibu tuh ada enggak penerapan seperti pola tanam kayak gitu? Ada. Ada ya? Ya. Untuk pola tanamnya itu apa yang sering ibu gunakan atau ibu kasih untuk legowo kan? Ya, Nah, legowonya polanya tanam jajar legowo. Ya. Jadi menggunakan legowo berapa ibu? Karena ada 21, ada 41. Berarti ibu menggunakan pola tanam jajar legowo 41. Kemudian untuk penerapan itu kira-kira mendapatkan info dari mana tanam jajar legowonya itu? Dari siapa Bu? Atau itu berdasarkan pengalaman ibu sendiri? Itu didapatkan dari penyuluh. Berarti dari penyuluh pertanian yang ada di desa ibu. Berarti dari penyuluh itu memberikan penyuluhan langsung kepada ibu ya. Terkait penerapan di lokasi ibu seperti itu ya Bu. Ya. Kemudian jarak tanam jajar legowo itu kalau boleh tahu berapa Bu? Tadi kan dua. Tanamnya itu berapa Ibu? Misalnya di lokasi Ibu itu dengan pola itu misalnya 20 kali 20. Berarti 20 kali 20. Berarti antar barisannya Ya. 20, dalam barisannya 20 juga. Berarti Ibu menggunakan jarak tanam 20 kali 20 ya. Dan terima kasih dan sudah memberikan waktu untuk kita sama-sama menggali data terkait masalah budidaya tanaman pangan. Baik, mungkin tahapan selanjutnya dan terima kasih dan sudah diberikan waktu kepada kami untuk kami menggali atau mewawancarai Ibu sebentar terkait yaitu
budidaya tanaman padi, sawah atau budidaya tanaman pangan, yaitu kepada Ibu selaku pemilik di lokasi ini. Di samping tugas kami ini memang diberikan dari Universitas Terbuka, yaitu kepada kami untuk memberikan sebuah pedoman kami dalam melakukan praktek kami. Mungkin nanti sebentar lagi kita mungkin nanti akan bersama-sama di lokasi Ibu yang sudah disiapkan untuk kita lakukan nanti langsung praktek, yaitu penanaman jajar legowo dengan menggunakan pola tanam 41 itu di lokasi itu. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk mewawancarai Ibu dari awal terkait dengan budidaya tanaman pangan tadi ke panjang lebar ya. Jadi sudah panjang lebar dari tadi saya mewawancarai Ibu terkait tadi budidaya tanaman pangan. Pada hari ini kami langsung melaksanakan praktek daripada mata kuliah kami bersama dengan Ibu di lahan sawah atau di lokasi sawah, yaitu Ibu Haina, salah satu petani di Desa Angkel, menindaklanjuti dari wawancara kita tadi. Bu Haina sebagai petani Desa Angkel terkait yaitu budidaya tanaman pangan, teknik penanaman padi, sistem tanam jarwo, yaitu legowo 41, yang mana pada hari ini kita langsung mempraktekkan di lokasi Ibu, yang mana atau seperti apa legowo, jajar legowo 41 yang benar dan seperti apa dia bentuknya. Sekarang mari sama-sama kita mulai untuk melakukan penanamannya, Bu. Ini di sudut sini dulu, Bu, kita mulai. Bu Haina ke sini, boleh enggak Ibu ini ke sini kami ngajarin, dan yang Ibu ini ke sini terus. Ibu Haina ke sini enggak apa-apa. Kita langsung mari kita lihat penanamannya secara langsung. Kita mulai dari sudut ini. Di sini, Bu, ini sebelum kita tanam kita lihat dulu. Yaitu bibit yang kita gunakan itu berapa batang biasanya Ibu penanamannya? Berapa batang dalam satu rumput kalau jarwo? 4 batang. Berarti 2 sampai 3 batang lah ya kita kasih. Jadi 2 sampai 3 batang ini berarti untuk yang kita tanam dalam satu rumput, sesuai dengan tanaman perkembangan tanamannya, Bu ya. Nah, berarti ini langsung saja kita tanam seperti apa dia yang sebenarnya, yang betulnya untuk tanaman jajar legowo. Cuman sebelum kita lanjutkan untuk penanamannya, kami sampaikan lagi sedikit. Ini kan 41 nih, bukan? Jadi 41 ini di barisan ini dia ada 4 barisan, ada 4 tanaman ini. Nah, jadi dalam antar barisan 20, dalam barisan 20 jaraknya. Kemudian di antara barisan yang satu dengan barisan 2 ini ada gangnya. Ini gangnya, Bu. Lebih kurang ini 50 cm. Ada setengah meter lah, 50 cm. Tujuannya ini, gangnya ini untuk memudahkan kita pemupukan. Yang kedua, perawatan dalam pemupukan. Kemudian pemeliharaan, penyemprotan, dan penyiangan. Nah, selain itu, tanaman juga sebenarnya lebih bagus dia posisi tanamnya jarwo ini. Lebih banyak menghasilkan daripada tanam tegel atau tanam biasa yang seperti ibu-ibu tanam. Nah, jadi dari 2 sampai 3 batang kita tanam ini bisa mencapai 40 batang. Apabila kita perlakuannya maksimal, kita urut, kita pupuk, kita siang. Nah, dia karena
butuh makanan juga. Jadi yang gang ini tadi dia tidak kosong, Bu. Memang kalau kita lihat ini kosong, dia tidak kosong. Kenapa kami tidak kosong? Sebenarnya kita tidak dirugikan karena tanaman pinggirnya nanti kita rapatkan. Nah, jadi yang tanaman pinggirnya nanti, Bu, di sini dia. Nah, seperti ini langsung kita saja. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga banyak hasilnya. Ibu tanam terus, jangan ke sana. Ya. Ini kan sudah ini. Ini kan jaraknya 20-20. Nah, yang saya maksud tadi 20-20 ini, Bu tanam terus. Di sini satu, di sini satu, di sini satu, di situ satu. Nah, yang Ibu ini tanaman pinggir tuh yang kita katakan tanaman pinggir tuh, Bu. Ini kita tambah. Ibu tambah di sebelah, saya tambah di sebelah. Tambahkan satu di situ. Nah, di dalamnya, Bu, biar rapi dia. Nah, di sini tambah. Ini ditambah. Ini yang saya maksud tadi, Bu. Yang Tanaman pinggir. Tanaman pinggir itu kita perbanyak untuk menutupi gang yang kosong ini. Nah, sehingga kita tidak mengurangi jumlah populasi yang kita tanam dalam per satu piring ini. Ya, seperti juga yang kita tanam atau yang Ibu tanam itu. Bagaimana, Bu? Kira-kira? Bisa, Bu. Bisa. Bisa. Karena tanaman pinggirnya itu yang menutupi gang yang ini. Mungkin untuk penanamannya ini seperti inilah, ibu-ibu. Bagaimana Ibu Haina? Udah paham? Udah, Bu. Alhamdulillah udah paham. Kita harus memperbanyak tanaman pinggir. Tujuan tanaman pinggir itu untuk apa, Bu? Untuk memperdapat tanaman di pinggir. Untuk menutupi Pinggiran. untuk menutupi ruangan yang kosong, Bu, ya. Baik, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami dan sudah diberikan kesempatan untuk melaksanakan praktek daripada mata kuliah kami. Dari tadi kami wawancara Ibu sampai akhirnya kita bisa melaksanakan kegiatan praktek langsung bersama ibu-ibu. Terus sekali lagi saya meminta terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Semoga hasilnya melimpah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.